58,71% itu adalah, boleh katakan anak muda ya. Anak muda yang usianya kurang dari 30 tahun. Halo semuanya, sahabat Rici, balik lagi bersama saya Rici Wijaya dalam channel YouTube-nya Rici Wijaya. Dan kali ini masih bersama saya Rici, ada di segmennya Restock. Kali ini kita akan bahas mengenai saham. Kenapa? Akhir-akhir ini, mungkin 2 tahun belakang, saham ini menjadi salah satu instrumen untuk investasi yang menarik perhatian banyak anak muda terutama. Nah, kita mau coba kupas, kita mau coba bahas perihal saham ini itu bersama dengan Bang Dirham. Halo Bang Dirham. Halo, apa kabar? Bang Rici. Alhamdulillah baik. Bang Dirham, boleh perkenalkan diri ke teman-teman, silakan. Oke, halo teman-teman kawan Bang Rici. Saya Dirham Fadila, saya alumni Trisakti. Lulusan tahun 2020. Di saat itu saya di 2019 sempat ketemu Bang Rici. Saya agak awam nih kalau manggil Bang. Saya dulu manggilnya Pak. Lu ketemunya di mana tuh? Di tongkrongan? Kalau manggil Bang di tongkrongan. Kalau di kelas Pak. Di kelas Pak. Iya. Nah, 2019 beruntung banget tuh ketemu dosen Bang Rici nih. Waktu itu kelasnya apa Pak? Manajemen portofolio ya? Teori portofolio dan manajemen investasi. Itu kan secara luas banget ya. Betul. Instrumen pasar modal. Betul. Apa aja. Saya ingat banget tuh tugas pertama saya di satu kelompok anak-anaknya yang ada satu yang udah di pasar modal, udah jadi profesional. Terus di tugas itu waktu itu tugas babak pertama tuh suruh seleksi instrumen investasi apa aja, dari yang risiko tinggi, menengah sampai bawah. Kayak risiko tinggi kan ada saham, yang di pasar modal itu saham. Terus ada selain saham kan di pasar modal ada obligasi. Nah terus yang rendah risiko ada reksadana yang jenisnya pasar uang. Terus pendapatan tetap, yang mana itu kan dulu buat dana pensiun. Terus ada emas juga. Betul. Sampai dimasukin tuh nilai grafik perbandingan. Harganya dicari. Sampai ada yang protes ya, Pak gimana cara carinya, susah gitu. Orang nggak pernah nyari seiseng itu kecuali udah banyak duit kali. Sampai mikirin harga suatu instrumen saham investasi kayak gitu. Terus saya akhir-akhir ini memang aktif di pasar modal. Jadi setiap hari itu memperhatikan market ya. Kayak dari meja saya di rumah tuh, meja saya sekarang ada 2 layar. Jadi begitu jam 9 itu udah di depan layar, udah merhatiin nih pergerakan market hari ini di pasar saham Indonesia tuh. Saya merhatiin misalkan lagi rame di sektor sekarang nih, sektor energi. Saya ngelihat hari ini rame di saham apa, di sektor apa yang ramai kegiatan transaksinya berdasarkan valuasi harian. Kayak gitu Pak. Berarti sekarang kesibukannya adalah memonitor pergerakan harga. Ya. Harga saham. Betul Pak. Dari meja kantor di rumah. Ya, lebih kayak kantor. Mudah-mudahan nanti saya juga sedang ngambil uji kompetensi wakil perantara pedagang efek, WPPE. WPPE itu apa? Pengertiannya dia sebenarnya untuk menjadi broker dengan kompetensi yang diadakan dari lembaga pasar modal itu. Nanti akan ada, setelah lulus di situ nanti akan ada lisensi. Lisensi itu akan didaftarkan ke OJK. Jadi mempunyai izin perorangan. Dan baru boleh nanti menjual jasa untuk membantu trading gitu ya? Iya. Oke. Keperantaraan fungsinya. Iya, itu. perantaraan. Iya. Berarti kalau sudah lulus nanti boleh saya join. Siapa? Boleh. Atau juga saya mau coba tes untuk kompetensi tersebut. Tapi selain tes kompetensi itu, apalagi sertifikatnya yang lain, Mas Dirham? Yang terakhir itu 2021 yang dari sama pasar modal, namanya RSA. Oke. Itu udah uji kompetensi, cuman belum dilulusin. Saya pending dulu. Oke. Tapi belajarnya tiap hari, belajar untuk prakteknya. Siap.
Nah, Mas Dirham ini juga merupakan alumni terkait dengan internship program dari Otoritas Jasa Keuangan. Iya, betul. Benar, di Februari sampai bulan Maret tahun 2019 ya? 2019. Ngapain aja tuh? Ceritain dong sedikit. Oh, ceritain. Waktu itu kenapa tertarik di OJK ya? Kalau dulu kenapa di situ sebenarnya ada kaitannya sama dulu orang tua itu kebetulan poluan ya, penyidik di ekonomi khusus. Jadi ada ketertarikan ke situ untuk ke badan otoritasnya kayak OJK kan sederhananya kan polisi keuangan ya. Iya, betul. Nah, dari situ tertarik. Akhirnya nyari tahu pas awal Januari 2019 belum peralihan semester tuh kan, libur panjang. Oh, ada bukaan tapi maksimal 2 bulan. Ya udah ambil. Alhamdulillah keterima. Dan kerennya itu adalah banyak mahasiswa yang masih aktif dapat magang di OJK. Saya ada feeling nama OJK tuh memang nama Trisakti di OJK tuh bagus. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sekedar info juga tahun 2022 kemarin itu banyak sekali lulusan dari Trisakti yang kemarin ikut ada satu programnya mereka dari OJK dan lulus. Dan banyak, ada berapa ya? Dan itu juga termasuk siapa? Nesya. Terus ada Jorgi, ada Ian. Banyak 16 sih ya. Ada yang angkatan 17 juga. Oh, ada yang angkatan 17 juga. Ya, makanya keren. Trisakti top. Kalau terkait tadi bicara mengenai di OJK berarti mengenai penyidikan. Tapi sebenarnya kegiatannya apa aja sih di waktu melakukan internship itu, Mas? Kalau saya kebetulan di divisi ini, Industri Keuangan Non-Bank, IKNB. Dia itu mengawasi sama memonitor kegiatan ini, koperasi. Biasanya di tiap daerah ada koperasi simpan pinjam. Lalu ada lembaga pembiayaan tapi non perbankan. Dari situ dipantau tuh tiap kuartal kan. Kuartal itu kan 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan ada data dikirim dari masing-masing kantor itu sama OJK dimonitor. Mana yang masih sehat. Intinya kesehatannya sih. Kesehatan. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya terkait ini dari sisi perusahaan ya. Perusahaan itu kan bisa melakukan financing dengan cara satu dari hutang jangka panjang. Itu tadi pinjam di mana ya dan sebagainya. Dan yang kedua ada salah satu di antaranya adalah dengan kita menjual saham ke masyarakat. Benar nggak, Mas? Iya. Nah, kalau yang didapat dari Mas belajar teori portofolio atau sampai dengan perkembangan saat ini, sebenarnya kalau Mas sebagai seorang pengusaha nih, lebih memilih, ini dari sisi perusahaan dulu ya, lebih memilih untuk mencari pinjaman dengan pihak ketiga, atau kalau misalnya cukup mampu dan memungkinkan untuk IPO, lebih milih IPO? Wah, ini pertanyaan pengusaha banget nih. Lumayan spesifik. Kalau seandainya nih, gimana? Kalau dari sisi pengusaha, biasanya kan nyari yang cepat ya, dananya cepat. Biasanya dananya cepat dan murah. Dan prosesnya prosesnya kan? murah. Maksudnya murah. Jadi kan untuk biayanya, cost-nya capital cost-nya kecil kan? Iya, betul. Terus kalau dari misalkan selevel UMKM ya, UMKM itu pastinya ke yang mudah, ke pinjaman bank. Pinjaman bank. Naik level lagi kalau perusahaan yang udah besar, perusahaan yang udah ada badan hukumnya, PT, seperti itu, dikiranya punya kesempatan untuk IPO, untuk mencatatkan saham di bursa. Nah, biasanya kalau udah punya ahli finance-nya, dipikirin itu. Saya juga punya ini sih, sepupu. Dia kerja di bagian logistik. Itu dia udah jadi manajer finance. Jadi dari situ dia udah kepikiran buat IPO. Kenapa IPO ya? Salah satunya untuk ekspansi ya. Ekspansi. Jadi untuk skala perusahaan yang memang istilahnya apa, Pak? Kalau udah banyak jasanya, udah banyak dikenal, terus kecukupan modal, asetnya dikelolanya, hutangnya juga. Ya udah memantaskan diri buat IPO sih,
layak itu kalau dari sisi pengusaha Betul. punya profesional masing-masing. Tapi ada juga yang sudah harusnya udah layak nih IPO tapi memilih untuk tidak IPO. Tapi nanti kita bahas di segmen ketiga kali ya. Yeah. Nah, sekarang kita bahas nih, teman-teman. Mungkin ya tadi sih kita bahas. Tadi di awal saya bilang kalau beberapa waktu lalu, lebih tepatnya selama pandemi, itu ada peningkatan cukup signifikan, apalagi terkait dengan investment di dalam saham. Benar ya? Betul. Ada peningkatan. Kok saya izin untuk membaca ya. Di sini terkait dengan jumlah investor pasar modal itu meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terakhir. Itu mulai dari ya nilainya sekitar 2 triliun ya ini. Apa 2000 triliun ya Bu Evi ya. Wow. Nah, meningkat terus 56% di tahun 2020, terus meningkat 92% di tahun 2021 dan di 2022 akhir itu meningkat 37,68%. Ya, itu jumlah investor ada sekitar 2 juta 484 investor. Di tahun 2022 ada 10.311.152 investor. Itu bukan naik lagi, melonjak itu. Melonjak ya. Nah, Tapi ini ada eksponensial lah istilahnya. Nah, dari kenaikan jumlah investor tersebut, Iya. 58,71% itu adalah boleh dikatakan anak muda ya. Anak Iya. muda yang usianya kurang dari 30 tahun. Generasi ini ya, Generasi apa tuh? milenial. Milenial. Iya. Ya, 58,71% itu dari 10.311.000 10 juta. investor. Itu dikuasai oleh anak muda, kaum milenial. Namun untuk asetnya masih tergolong yang paling kecil. Tadi karena ada kemudahan ya, beberapa tahun terakhir kita tahu bahwa ketika kita mau invest saham, kalau dulunya tuh harus limitnya berapa, sekarang kayaknya limit berapapun bisa, gitu kan. Sehingga jumlah investornya meningkat, tapi jumlah nilainya tidak cukup meningkat. Ya, karena kan sesuai dengan kemampuan mereka kan. Nah, di sini untuk yang jumlah berdasarkan usia juga yang kedua itu dari 31 sampai 40 tahun. Itu sebesar 22,46%. Terus juga dari yang usia 41 sampai 50 tahun 10,85, terus 51 sampai 60 5,22 dan lebih daripada 60 tahun itu 2,77. Dan yang lebih daripada 60 tahun itu nilai asetnya paling besar. 923 triliun. Wah, itu sejawatnya Lokeng Hong itu. Sejawat. Nah, pertanyaannya nih Mas. Jadi kenapa Bos-bos sih besar. kenapa sih sekarang ada tren, mungkin Mas Dirham pernah melakukan survei atau analisa lah ya, kecil-kecil atau bagaimana? Kenapa sih sekiranya anak muda itu yang tadi kurang daripada 30 tahun itu mau melakukan investasi saham? Kira-kira apa yang terjadi? Ini saya ngomong sebagai pengamat gitu aja ya, Pak. Pasti diawali saat pandemi itu ya, Pak. Kejatuhan pasar modal, saya bilangnya apa ya? Market crash kayaknya. Market crash di bulan Maret. Di bulan Maret itu kalau orang yang suka merhatiin dunia investasi atau backgroundnya keuangan, Betul. Itu pasti secara nggak langsung akan ada ngelihat ini pasar modal jatuh nih. Nah, kenapa pasar modal itu jatuh dan menarik banyak anak muda buat masuk? Itu banyak faktor. Dari pertama, pasar modal itu kan sebagai indikasi, dia leading indikator suatu ekonomi. Betul. Di mana ada sentimen yang paling sensitif itu pasar modal, dilihat dari IHSG. Nah, berbarengan itu 2020 banyak juga influencer di sosial media yang makin gencar istilahnya. Makin gencar karena kan media itu online semua. Orang diam diri di rumah, ada yang maaf nih, ada yang kena resign, ada yang memang nggak tahu ngapain di rumah kan, pendapatnya dari mana, nyoba di situ, nyoba iseng-iseng nyari pendapatan sampingan dari investasi. Oke. Jadi sifatnya masih pendapatan sampingan gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan sih mereka sebenarnya harus memulai investasi? Tunggu sudah punya uang banyak, atau iseng ya udah kalau udah ada uangnya, atau tunggu mereka paham? Karena dia bilang gini, Pak saya nggak mau main saham karena risikonya luar biasa, ya kan? Ada juga yang bilang ya udah Pak coba-coba, mana tahu ini kan ada juga teman yang berhasil meraih keuntungan luar biasa gitu. Nah, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat mereka untuk mau mulai investasi di saham? Oke Pak,
misal di saham itu kan kadang nggak semua orang cocok ya. Jadi perlu ada ini penilaian diri sendiri nih, cocoknya di instrumen apa. Nggak harus memaksakan juga di saham ya, karena kan di pasar modal ada berbagai macam nih, kayak obligasi, ada reksadana. Ini balik lagi menyesuaikan pribadi si calon investor. Misalkan kegiatannya nggak mampu untuk memantau pasar setiap hari atau kurang waktu, ya lebih baik pilih produk yang tidak butuh waktu untuk mantau pasar, yang kayak di-manage sama orang lain lah ya, ya. kayak reksadana. Nah gitu betul ya. Pak. Tadi apa Pak? Gitu ya, Pak. Sampai Nah terus jadi sekiranya kalau mereka belum mampu, maka pilihlah instrumennya. Jadi sebenarnya kalau untuk saham itu, pertama mereka harus paham dulu terkait dengan bagaimana transaksi di pasar modal, terutama saham. Yang kedua harus memahami instrumennya, atau bisa dibilang, oh kalau saham A ini seperti apa karakternya, kemungkinan dia naik, kemungkinan turun, dan juga harus paham dengan makroekonomi. Jangan cuma sekedar kayak gambling ya, kayak judi, lagi naik jual, lagi turun spekulasi, beli. Jadi mainnya kan terlalu spekulasi gitu ya, dan ini kan berbahaya sebenarnya. Itu yang mengakibatkan banyak orang-orang di luar sana itu yang, aduh hari ini saya rugi besar, aduh hari ini kayak kapok gitu. Padahal yang mereka nggak memahami, belajar untuk analisis teknikalnya secara utuh. Nah terus juga mungkin juga mereka harus tadi kesediaan waktunya. Kalau memang mereka paham, mereka mampu, tapi waktunya nggak ada. Nah ini jangan sampai main yang ibarat kata cari keuntungan daily tapi untuk yang long time nggak masalah kalau nggak punya waktu. Ya udah sekiranya pegang aja berapa saham yang mungkin liquid kali ya, yang liquid, yang terus juga yang blue chip atau apa gitu kan. Jadi mereka simpan setahun 2 tahun pasti akan growth. Bener nggak sih Mas Diram? Kalau saya tadi ngambil kesimpulannya seperti itu ya. Lebih amannya di indeks yang udah ada indeks bagus tuh, LQ45 ya, salah satunya LQ45. Oke. Nah, kalau dilihat juga dari pekerjaannya nih Mas Diram. Pekerjaannya kan sendiri dari data yang dikumpulkan ternyata 34% itu adalah pelajar. 34 mau. Coba-coba apa gimana nih? Nah, pelajar itu kan bisa saja mahasiswa ya. Kadang-kadang mahasiswa S2 yang belum punya pekerjaan atau mereka fokus sama kuliah, ya mereka terhitung pelajar. Ada juga mahasiswa S3 juga seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengkotakkan pelajar di sini ya anak SMA. Nggak luas juga, ya kan. demografinya. Jadi sangat luas gitu demografinya. Nah, baik teman-teman sahabat Ricci semuanya, kawan-kawan Ricci, kita akan balik lagi mungkin di sesi berikutnya ya. Jangan lupa untuk terus tonton, terus subscribe, like, dan share konten ini. See you